Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat dari postingan kawan-kawan, terutama dari pengacara kita, yaitu Bapak Hambali yang mengupload data gitu tentang perjanjian atau MOU pada tahun 2004 antara Wali Kota Batam dengan PT apa namanya tuh? Bukan PT Mac ternyata. Nama PT-nya tuh ada dewanya, Dewa apa gitu. PT Dewa lah kita sebut. Jadi bukan PT Mac ternyata. Tentang waktu itu MOU tentang KWTE, Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif, yang secara gamblangnya kita katakan aja kawasan tempat berjudi, wisata berjudi gitu, wisata perjudian gitu. Ya saya kira begitu aja lah gamblangnya kan, daripada kita nih KWTE gitu, apa tuh kawasan wisata terpadu eksklusif, kan pening masyarakat ini. Maksudnya apa? Ya gamblangnya itulah kawasan wisata berjudi, wisata perjudian gitu. Itu dulu apanya tuh MOU-nya tuh, baru MOU gitu ya kan. Ya kalau kita lihat MOU itu ya itu belum berkekuatan hukum. Ya baru janjian lah istilah. Janjian ya besok kita ini ya gitu. Belum berkekuatan hukum. Itu 2004 Memorandum of Understanding gitu kan. Jadi kalau sekarang konteksnya tuh MOU itu mungkin sudah tidak bisa dipakai. Jadi kalau bahasa Inggris itu Memorandum out of use gitu. Memorandum yang tak bisa dipakai lagi gitu. Ya udah expire gitu kan. Makanya itu saya kembali mengkritik apa yang disampaikan oleh Kepala BP Batam, yaitu Pak Rudi. Pak Rudi ini kan ada dua konteks. Ada dia sebagai Kepala BP Batam, ada dia sebagai Wali Kota Batam. Jadi kalau dilihat dari jawabannya kemarin bahwa hanya melanjutkan perjanjian atau MOU yang 2004 itu, ini saya jadi bingung nih. Yang MOU tahun 2004 itu Wali Kota Batam dengan PT Dewa. Sementara Pak Rudi menjawab hanya melanjutkan. Sementara Pak Rudi sebagai Kepala BP Batam, atau katakanlah ya sebagai Wali Kota Batam lah, kontekstual juga. Karena kalau kita mau benar-benar saya menginterpretasi bahwa Kepala BP Batam adalah Wali Kota Batam itu sendiri. Karena saya juga mendukung yang namanya ex officio itu. Dari kacamata kampung tua, saya menilai adanya ex officio itu adalah suatu keberhasilan politis dari perjuangan kampung tua juga. Di satu sisi kita katakan supaya tidak ada dualisme. Di satu sisi, di sisi kampung tua kami, atau saya aja lah mungkin, saya tidak mewakili orang-orang kampung tua, tapi saya memandang itu sebagai satu keberhasilan dari perjuangan kampung tua supaya bisa penetrasi ke dalam kebijakan BP Batam, yang akhirnya sekarang timbullah yang namanya sertifikasi hak milik itu. Itu tidak terlepas dari, saya katakan, perjuangan tokoh-tokoh seperti Pak Nyak Kadir, termasuk Pak Rudi, dalam bagaimana memperjuangkan hak masyarakat kampung tua itu. Di satu sisi ya. Tetapi kalau soal jawaban yang kemarin itu bahwa Pak Rudi atau Kepala BP Batam atau Wali Kota Batam yang sekarang hanya melanjutkan MOU yang dulu karena ditagih. Berarti ditagih oleh yang MOU dulu, yang dulunya berbendera PT Dewa. Dan sekarang mungkin ya berbendera PT Mac itu. Dia juga orangnya. Berarti begitu kan? Bagaimana? Kami mau menagih yang MOU dulu gitu. Walaupun sudah beda konteks. Karena dulu MOU-nya tuh ya KWTE, wisata perjudian lah gitu. Kalau kita lihat nanti apanya itu di situ dijelaskan, ada yang namanya nggak ngerti juga saya nih. Ya alhamdulillah saya nggak pernah berjudi lah. Jadi nggak ngerti itu. Tapi ada item-itemnya di situ banyak sekali, permainan-permainan itu, permainan yang judi itu, kasino entah apa namanya itu kan, atau slot-slot itu kan yang sekarang sudah di HP kita masing-masing gitu. Nggak pandai saya main itu. Alhamdulillah. Jadi itu intinya. Dan sekarang nih yang beredar ini di beberapa status Facebook kawan-kawan tuh saya lihat yang mau dibangun di situ oleh Mac itu apa? Perusahaan kaca, kalau nggak salah, kaca gitu. Kalau lihat di berita-berita online ada 7 macam tuh yang akan dibangun oleh PT Mac itu, yang masuk ke dalam kategori perindustrian, industri, terus jasa, dan apa lagi, pariwisata. Ya terserah lah apa itunya. Yang namanya juga orang berencana kan. Kalau rencananya memang bagus gitu, yang nggak juga kita terlalu permasalahkan. Nah, kalau rencananya itu rencana bagus, membangun negara, membangun kampung, membangun Kepulauan Riau misalnya, membangun Barelang, membangun Rempang, silakan aja. Investasi, silakan. Apalagi ada industri, jasa, dan pariwisata yang akan menyedot, ya kan gitu retorikanya, akan menyedot pekerja, banyak orang yang bisa bekerja. Tentu begitu kampanyenya lah kita katakan. Ya kita juga sepakat aja yang begitu, rencana gitu kan. Tidak ada orang yang menolak namanya rencana yang baik itu.
Tetapi kalau dia nanti katanya melanjutkan yang dulu, berarti dia nanti tetap akan ada yang namanya KWTE. Di situ perlu jadi pertanyaan tuh, kalau katanya melanjutkan yang dulu. Sedangkan yang dulu MOU-nya tuh membuat kawasan khusus wisata perjudian. Berarti akan ada itu nanti. Jadi supaya jelas-jelas aja gitu. Kalau saya tuh supaya jelas-jelas aja. Jangan nanti rencana kita bikin PT kaca gitu. Bikin apa? Tahu-tahu nanti ujung-ujungnya ya eksklusif perjudian itu misalnya ya. Nah, tentu kan itu harus ditopang lagi oleh yang namanya ya peraturan undang-undang gitu. Apakah tidak bertentangan dengan undang-undang? Jangan nanti akhirnya ada yang namanya ya terselubung, jangan sifatnya terselubung gitu kan. Sementara nanti masyarakat digusur. Ya tentu saja yang tokoh-tokoh kami di Kampung Tua itu sudah apa gitu kan, sudah memikirkan dan ya, tentu mereka sudah lebih komprehensif membicarakan masalah masa depan Rempang itu. Nah, terutama tokoh-tokoh seperti yang sekarang ini, yang kemarin tuh katanya mau dijemput, yaitu Pak Girisman gitu ya kan, dan tokoh-tokoh orang tua-tua kami lah. Dan ya tentu saya sangat menghormati mereka dan tentu mereka lebih paham permasalahan dan bagaimana Rempang itu ke depannya. Jadi kalau kita lihat daripada jawaban Pak Rudi kemarin, ya mengajak gitu. Mari kita sama-sama ke pusat gitu kan, dengan tokoh-tokoh perwakilan di Kampung Tua itu untuk ke pusat bicara dengan pemerintah pusat lah. Ya mungkin dengan para Menko gitu kan, yang di dalam satu kesatuan BP itu sendiri, karena ada beberapa kementerian gitu kan, ada 8 kementerian kalau nggak salah saya, yang nanti dikomandoi oleh Pak Erlangga. Ya cuma bagi saya, sebelum perwakilan masyarakat Rempang itu ke sana, itu di Rempang itu sendiri harus ada semacam rapat akbar, musyawarah besar, supaya nanti di masyarakat sendiri jangan ada orang-orang yang merasa kenapa saya tidak diajak bicara gitu kan. Ya kadang-kadang kan orang ada saja yang bukan berarti kita menganggap dia sok merasa tokoh gitu kan, tapi ada orang kadang-kadang yang tidak diajak bicara gitu, tidak dihargai pendapatnya. Jadi kalau bagi saya, dan mungkin itu sekarang sudah dilakukan atau akan dilakukan, masyarakat Rempang itu khususnya yang 16 kampung itu ya harus ada semacam itu, musyawarah besar atau rapat akbar lah istilahnya. Yang mereka aja, jangan dulu ada misalnya intervensi atau keterlibatan dari pemerintah. Misalnya jangan dulu menghadirkan wali kota Batam atau kepala BP Batam atau siapa. Pokoknya masyarakat dulu berapa. Makanya karena itu saya mengusulkan sejak kemarin-kemarin, setiap kampung tua itu ada kepala kampungnya gitu kan. Supaya nanti kalau ada permasalahan gampang gitu. Oh, kita harus musyawarah besar nih. Berkumpullah kepala-kepala kampung itu kan. Entah nanti ada pula ya, asisten kepala kampung, entah ada pula sekretaris kepala kampung, sekretaris kampung gitu kan. Terserahlah strukturnya gitu. Yang penting ada. Sehingga kalau ada permasalahan ya bisa segera kita berkumpul, musyawarah kampung misalnya kan. Atau ya di bawah struktural lembaga adat Melayu itu sebagai lembaganya orang kampung. Itu makanya saya selama ini membuat propaganda. Saya memang ada membuat propaganda yang namanya tuh musyawarah besar kampung tua gitu, supaya itu lembaga adat Melayu itu sendiri jelas apanya tuh bertapaknya di mana, yaitu bertapaknya di kampung. Mulailah dari situ kepala kampung, baru naik nanti ada lembaga adat Melayu kecamatan, lembaga adat Melayu kota gitu kan. Jadi jelas apanya ini, sehingga yang namanya lembaga adat Melayu itu juga punya semacam ya teritorial gitu kan. Teritorialnya di mana? Kampung tua. Jadi saya memang tidak terlepas dari lembaga adat Melayu kalau bicara masalah kampung ini, supaya lembaga adat Melayu itu ada juga teritorialnya, tidak hanya lembaga yang dianggap sebagai LSM biasa aja gitu kan. Jadi itu maksud saya. Kembali ke tadi itu mengenai MOU itu kan. Jadi MOU 2004 itu kan tentang KWTE dan PT-nya waktu itu PT Dewa namanya. Sekarang jadi PT Meg lagi. Ya karena itu kalau dikatakan melanjutkan ini memang sangat mungkin bisa kita katakan sangat tidak tepat gitu kan kalau namanya melanjutkan, kecuali ada MOU baru. Nah, itu aja saya maunya ya jelas-jelas saja. Dalam hal ini ya kepala BP Batam lah atau wali kota Batam harus menyampaikan secara jelas. Oh, dulu MOU yang dulu sudah expire. Saya sebagai wali kota Batam dalam hal ini telah membuat MOU yang baru misalnya kan, dan melalui diri saya sendiri sebagai kepala BP Batam sendiri juga yang karena ex officio saya telah mengalokasikan misalnya kan.
dan melaporkan ke pusat bahwa begini. Masalah masyarakat kampung tua itu aman misalnya. Nanti saya akan relokasi. Iya, maksudnya begitu aja. Kalau ya saya kira mestinya begitu ngomongnya kan. Gentleman lah gitu ya kan. Ya karena saya lihat di beberapa beberapa status kawan-kawan ini yang ya saya kenal mereka kan, dan kami ya satu ngopi-ngopian juga. Itu diantaranya sudah banyak mengatakan bahwa ini apa yang dilakukan kepala BP kemarin atau wali kota itu hanya dianggap ngeles gitu kan. Jadi bagi saya sebaiknya wali kota Batam yang juga kepala BP Batam itu ngomong yang jelas-jelas saja. Udah, yang MOU 2004 itu udah nggak ada cerita. Ini kebijakan saya. Kan gitu kan enak gitu kan. Ini adalah kebijakan saya. Saya telah MOU lagi kepada yang namanya PT MEG. Karena PT-nya pun udah beda gitu kan. Bahwa kini akan dijadikan kawasan yang akan menggusur 16 titik kampung tua. Dan saya sudah sepakati untuk merelokasi. Jadi jangan pusat pula dibawa-bawa. Ini kebijakan pusat. Karena pusat juga hanya kadang-kadang bukan kadang-kadang, pusat juga kan melihat laporan dari bawah. Bagaimana wali kota Batam? Ada can nggak di di Rempang itu? Kan kayak gitu aja kalau kita cakap ala kedai kopi ya kan. Ya istilahnya apa ya kan, aktivis-aktivis di Batam ini ya orang ini nggak bisa ditipu-tipu gitu kan. Ya kita di kedai kopi kan biasa aja ngomong gitu. Ya pusat kan paling gitu nanya, wali kota Batam, halo macam mana di Rempang, ada can nggak kita di Rempang, ya katakanlah begitu kan. Atau mungkin orang-orang pusat lah, atau yang berafiliasi dengan pusat lah, atau mungkin investor-investor itulah juga ya kan. Oh ada di Rempang. Tapi di sana ada kampung-kampung, macam mana kampung itu? Ada 16 biji ku tengok, kata mata-mata aku yang ada di Batam sana itu, yang tiap bulan juga udah ku kirimin ya kan, biar kerja dia. Ini masalah 16 kampung itu aman lah Wak, bisa direlokasi. Kan mestinya gitu logisnya itu. Ya macam awak-awak inilah juga ya kan, nggak bisa. Apalagi orang kampung-kampung tuh sudah hatam istilahnya, mereka sudah hatam. Yang biasa duduk di kedai kopi udah hatam semua lah. Jadi maksud saya bukan mau memprovokasi masyarakat, tapi kita sudah tahu sama tahu ya kan, yang kayak gini-gini ya kan. Ya karena itu di satu sisi ini 2024 udah dekat. Ini kan orang bicara itu juga nih. Ini 2024 sudah dekat. 2024 sudah dekat. Jadi apa implikasinya tuh? Ya tentunya kalau ini 2024 sudah dekat, itu kan menjelang akhir periode kekuasaan, jabatan gitu kan. Tentu tidak akan bisa mengambil sesuatu kebijakan yang strategis gitu. Kenapa ini dibumingkan gitu? Itu kan menjadi pertanyaan juga. Ini Pak Rudi sebentar lagi sebagai wali kota kan habis. Kalau habis berarti sebagai kepala BP Batam pun akan habis juga. Jadi tidak bisa sekarang ini ada mengambil kebijakan yang strategis. Begitu juga Erlangga Hartarto. Sebentar lagi Jokowi sendiri sebagai presiden habis. Erlangga cuma menteri. Habis juga. Ini tidak ada ini. Tidak bisa membuat keputusan strategis di dalam bulan-bulan ini ke depan sampai 2024. Ini karena udah azan pula ya kan, awak sebagai gimana lah ya kan. Tak boleh pula kita terlalu ya mudah-mudahan azan itu memberhentikan awak dari bercakap yang entah apa-apa juga awak cakap ya kan. Nanti aja kita lanjutkan. Intinya begitulah. 2024 ini sudah di depan mata. Hampir dikatakan semua pejabat tidak bisa mengambil atau melakukan kebijakan yang strategis, atau apalagi yang berdampak hukum lah, atau berdampak macam mana lah pokoknya. Itu aja lah. Assalamualaikum.